warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Fatayat, serta pemirsa sekalian, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat serta pemirsa rahimakumullah, di dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan satu tema, yaitu Nuzulul Quran. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan, yang seperti kita memperingatinya bersama-sama. Lalu bagaimana kita ngambil hikmah dari peristiwa tersebut? Pertama, marilah kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitab suci Al-Quran tentang fungsi-fungsi diturunkannya Al-Quran. 1. Al-Huda sebagai petunjuk. 2. Al-Furqan sebagai pemisah antara hak dan batil. 3. As-Sifa sebagai pengobat penyakit dari segala penyakit. 4. Al-Mau'idah sebagai nasihat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini marilah kita bahas poin yang pertama dulu, yaitu Al-Huda. Apa itu Al-Huda? Al-Huda adalah petunjuk, tips and trik bagi orang-orang yang bertakwa. Tips and trik bagi orang-orang yang bertakwa yang selalu diamalkan setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini, terlebih di dalam memperingati nuzulul Quran. Tip yang pertama ini yaitu marilah kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamati li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai teman, besti, bahkan ajudan yang akan menolong kita. Maka dari itu, marilah kita perbanyak bacaan Al-Quran, karena semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin banyak teman yang kita punya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, maka dari itu, janganlah kita gelisah atau bersedih, karena teman yang sejati itu adalah jelmaan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata teman makan teman, pagar makan tanaman, atau ada udang di balik batu. Itu semua no. Yang ada istilah adalah kau adalah temanku yang sejati dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat Fatayat juga pemirsa rahimakumullah, tips yang kedua yaitu kita gak boleh merasa sedih
atau galau di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yakhzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-ayat artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada pernah gelisah atau bersedih hati, yaitu orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat, kita jangan gelisah ataupun galau di bulan suci Ramadan ini, kalau belum beli baju baru, kalau belum beli kue lebaran, kalau sama suami, kalau takut badannya tidak ideal lagi, kalau tinggalkan. Ingatlah, ada kisah penjaga kebun. Ada satu orang penjaga kebun, panggillah namanya si Udin. Si Udin itu tidak pernah ada rasa sedih atau galau, gelisah, walaupun daerahnya dilanda dengan krisis yang global. Sedangkan tetangganya si Udin semua pada gelisah, takut, dan bersedih. Pada suatu hari, ada temannya si Udin mendekati, lalu bertanya sama si Udin, "Din, kamu kok santai amat sih? Anak kamu itu sebentar lagi mau bayaran sekolah. Istri kamu minta duit. Terus belum lagi keperluan yang lain. Kok kamu santai amat, Din?" Lalu si Udin menjawab, "Lah saya harus bagaimana? Saya kan punya majikan yang baik, dermawan. Kapanpun dan dimanapun saya mau minta, dia pasti akan menolongku." Sahabat-sahabat Batayat, bukannya majikan si Udin itu adalah manusia biasa seperti kita yang tidak luput dari hilaf dan salah. Sedangkan majikan yang sesungguhnya kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatunya. Para sahabat Fatayat, juga pemirsa sekalian, di momen nuzulul Quran ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Quran, bekerja dengan semangat dibarengi dengan ibadah, berusaha dengan semangat dibarengi dengan ibadah. Satu lagu. Mulai hari-harimu dengan baca Quran, terbanyak lagi di bulan Ramadan. Pasti hidupmu selalu tentram, galau pasti hilang. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.